Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali bersama Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat laporan hasil wawancara. Nah, laporan hasil wawancara itu merupakan tulisan yang berisi seluruh kegiatan wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber, ya. Dalam kesempatan ini berhubung masa pandemi, jadi kalian tidak bisa praktek wawancara, tapi sebagai pengetahuan kalian bisa membuat laporan hasilan wawancara ini. Nah, apa saja yang harus ada di dalam sebuah laporan wawancara? Nah, yang pertama itu latar belakang wawancara. Bagian ini berisi alasan mengapa melakukan wawancara kepada narasumber. Misalkan, kalau kalian melakukan wawancara itu alasannya adalah karena untuk memenuhi tugas pelajaran bahasa Indonesia misalkan. Nah, selanjutnya tujuan wawancara. Nah, pada bagian ini berisi tujuan atau maksud wawancara mewawancarai narasumber. Diulang ya. Tujuan wawancara berisi tujuan atau maksud mewawancarai narasumber. Itu yang dimaksud dengan tujuan wawancara. Kemudian yang ketiga itu berisi topik wawancara. Pada bagian ini berisi tema atau topik wawancara yang kamu lakukan. Misalkan topik wawancaranya, tema atau topik wawancaranya mengenai kesehatan, mengenai kebersihan, mengenai isu sosial dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan topik wawancara. Yang selanjutnya, waktu dan tempat wawancara. Di dalam sebuah laporan wawancara, waktu dan tempat wawancara ini sangat penting ya, karena bagian ini berisi kapan, jam berapa kalian melakukan wawancara, kemudian tempat atau lokasi saat wawancara itu harus disebutkan. Misalkan kalau di sekolah harinya hari Selasa, misalkan tanggalnya tanggal kalian boleh isi jam-jam berapa, kemudian lokasinya kantin sekolah misalkan. Kalau kalian melakukan wawancara kepada para pedagang yang ada di kantin Al-Maksum. Selanjutnya yang kelima, nama pewawancara dan narasumber. Hal ini sangat penting ya untuk mengetahui siapa yang melakukan wawancara, kemudian siapa orang yang dimintai keterangannya atau siapa yang menjadi narasumber dalam kegiatan wawancara tersebut. Kalian tulis nama pewawancara dan narasumber secara lengkap. Yang keenam itu berupa hasil wawancara. Nah, pada bagian ini berisi seluruh informasi yang didapatkan dari narasumber selama kalian mewawancarainya. Kalian sebutkan secara detail bagaimana hasil wawancara yang kalian dapatkan, apa saja keterangan yang kalian dapatkan dari narasumber. Kemudian kalian sebutkan dengan jelas apa saja hasil dari wawancara yang kalian lakukan dengan narasumber tersebut. Dan yang terakhir adalah kesimpulan wawancara. Nah, pada bagian ini tuliskan kesimpulan berupa garis besar atau pokok dari hasil wawancara kalian dengan narasumber. Ya, itu yang dimaksud dengan kesimpulan wawancara. Nah, mungkin dalam kesempatan ini kalian tidak dituntut untuk membuat laporan hasil wawancara berhubung wawancaranya tidak bisa kita lakukan. Nah, untuk tugasnya kalian cukup membaca
teks wawancara, teks laporan hasil wawancara halaman 26 sampai 27. Ya, diulang. Tugasnya kalian hanya membaca laporan hasil wawancara yang ada pada buku besar halaman 26 sampai 27. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Yang sudah melakukan membaca, kalian boleh mengabsen ya di list yang sudah mengerjakan atau yang sudah membaca laporan hasil wawancara di grup kelas 4A. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.